Om Swastiastu. Kali ini saya akan menceritakan tentang asal mula pohon kelapa menurut kitab Purwogamo Sesana. Dan kita ketahui buah kelapa menjadi buah yang utama dalam pembuatan sesaji atau bahan upakara untuk upacara, serta buah kelapa menjadi bahan obat ataupun sarana untuk menyucikan diri atau melukat, dan merupakan perlambang Buana Agung pada Banten Daksina. Dimulai dari sewaktu Dewa Siwa mengunjungi pasraman anaknya yaitu Dewa Ganesa. Lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewa Ganesa berupa pengetahuan sidi ucap, yaitu sebuah pengetahuan yang mana segala yang diucapkan oleh Dewa Ganesa pasti akan terjadi atau menjadi kenyataan. Di samping pengetahuan sidi ucap, Dewa Siwa juga memberikan lontar tenung atau lontar ramalan kepada Dewa Ganesa. Hal ini menyebabkan rasa bimbang di hati Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ketika melihat kesaktian Dewa Ganesa. Dan beliau berdua berkeinginan untuk menguji kesaktian daripada Dewa Ganesa secara langsung. Dan yang pertama mendatangi Dewa Ganesa adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu meminta agar Dewa Ganesa mau meramal keadaan diri beliau, dan akhirnya Dewa Wisnu ditenung atau diramal oleh Dewa Ganesa. Begini kata ramalan dari Dewa Ganesa pada Dewa Wisnu. Wahai Dewa Wisnu, Anda memiliki sifat pemarah dan membunuh sesama dewata. Begitu kata Dewa Ganesa. Lalu dijawab oleh Dewa Wisnu, "Uduh Dewa Ganesa, aku bukanlah dewa yang seperti itu, apalagi membunuh sesama dewa." Lalu dijawab kembali oleh Dewa Ganesa, "Yang saya katakan bukanlah kejadian sekarang, tetapi kejadian di masa yang akan datang." Penjelasan ini menyebabkan Dewa Wisnu merasa malu, lalu beliau pergi meninggalkan Dewa Ganesa. Begitu Dewa Wisnu pergi, tiba-tiba datang Dewa Brahma. Sebelum datang, Dewa Brahma memiliki 5 kepala. Tapi saat menemui Dewa Ganesa, satu kepala beliau disembunyikan di dalam perutnya. Sehingga saat datang, beliau terlihat hanya berkepala 4. Kemudian Dewa Brahma meminta agar Dewa Ganesa menenung atau meramal dirinya. Berkatalah Dewa Brahma kepada Dewa Ganesa, begini kata beliau, "Uduh anakku Dewa Ganesa, sekarang tebaklah berapa jumlah kepalaku." Lalu dijawab oleh Dewa Ganesa, "Wahai Dewa Brahma, bagaimana paduka dewa jika seandainya saya bisa menebak jumlah kepala paduka Brahma?" Lalu dijawab oleh Dewa Brahma, "Kalau engkau bisa mengetahui jumlah kepalaku, maka aku akan menyembah dirimu. Tetapi jika nanti engkau salah menebak jumlah kepalaku, maka engkau akan aku mangsa." Dijawab oleh Dewa Ganesa, "Wahai Dewa Brahma, 4 jumlah kepala paduka dewa." Lalu kembali berkata Dewa Brahma, "Uduh, bohong sekali bicaramu Dewa Ganesa. Yang engkau katakan hal yang tidak benar adanya. Bukan 4 kepalaku, tetapi ada 5. Dan sekarang engkau akan binasa, aku mangsa." Begitu kata Dewa Brahma. Dilihatlah kejadian tersebut oleh Dewa Siwa, dan beliau sangat merasa prihatin pada anak beliau jika
sampai dibunuh Dewa Ganesha oleh Dewa Brahma. Lalu Dewa Siwa membuat diri beliau tidak terlihat dan segera mengambil kepala Dewa Brahma yang ada di perut dengan tangan kiri beliau. Lalu dibawa kabur oleh Dewa Siwa sambil membawa kepala Dewa Brahma. Di saat Dewa Brahma hendak mengeluarkan kepalanya yang disembunyikan di dalam perut beliau, namun ternyata telah hilang, tidak ada lagi di tempat seperti saat diletakkan awal, menyebabkan Dewa Brahma menjadi sangat marah dan segera melakukan meditasi. Dari meditasi beliau keluarlah raksasa yang berjumlah 108 dan diperintahkan agar membunuh Dewa Ganesha. Mengetahui dirinya akan dibunuh, segeralah kabur Dewa Ganesha sambil menangis dan memanggil-manggil nama Dewa Siwa. Namun 108 raksasa tetap mengikuti dan mengejar Dewa Ganesha. Hal tersebut dilihat oleh Dewa Siwa. Lalu Dewa Siwa menyatukan perasaan dan pikiran beliau dan melakukan yoga. Dari yoga beliau keluarlah 5 dewa yang semuanya sangat sakti mandraguna. Segera diperintahkan oleh Dewa Siwa agar menghadang dan melawan raksasa yang berjumlah 108. Segeralah pamit sang Panca Dewata untuk segera menghadapi para raksasa. Dan saat itu semua sudah membawa senjata. Dan entah seperti apa jalan peperangan, akhirnya 108 raksasa mampu dikalahkan oleh sang Panca Dewata dan tidak diceritakan perjalanan para raksasa yang kabur saat itu. Diceritakan kepala Dewa Brahma lalu dikubur oleh Dewa Siwa, yaitu di puncak Gunung Kamput, dan akhirnya gunung itu bernama Gunung Sambadagni. Dan entah sudah berapa lama, tiba-tiba di tempat kepala Dewa Brahma dikubur tumbuhlah pohon kelapa, yang juga menandakan atau mencirikan bahwa ramalan Dewa Ganesha adalah benar. Semenjak saat itu Dewa Brahma tidak lagi memiliki 5 kepala, tapi hanya 4 kepala. Dan sejujurnya kalau kita nilai yang namanya ramalan adalah kejadian yang akan datang, sehingga ramalan daripada Dewa Ganesha bisa dianggap benar. Dan tidak diceritakan perselisihan antara 108 raksasa dengan Panca Dewata. Lalu sang Panca Dewata akhirnya akan didiksa oleh Dewa Siwa, dan Dewi Uma berkeinginan ingin ikut mendengar puisik atau bisikan gaib Dewa Siwa kepada 5 dewa yang akan didiksa. Oleh sebab itu diperintahkanlah Dewi Uma agar pergi mencari susu lembu hitam, yang mana tujuannya nantinya akan menguji kesetiaan daripada Dewi Uma. Demikianlah cerita tentang pohon kelapa yang tiada lain tumbuh dari kepala Dewa Brahma yang dikubur oleh Dewa Siwa di puncak Gunung Sambadagni. Sehingga hingga kini kelapa diyakini memiliki fungsi dan khasiat yang istimewa sebagai sarana lingga pada Banten Daksina, sebagai Buana Agung juga di Banten Daksina, dan juga sebagai air suci yang bisa melebur segala jenis kotoran. Dan di Bali pemakaiannya disesuaikan antara fungsi dan jenis serta warna kelapa. Kelapa hijau banyak dipakai sebagai bahan obat dan juga untuk daksina, sedangkan kelapa gading sering dipakai untuk melukat atau menyucikan diri. Dalam Banten, kelapa hijau sering dipakai pada Banten Durmangala sebagai penyomya daripada buta, yang nantinya akan dipercikan pada dada dan perut, di mana akan menyomyo segala bentuk amarah, kebencian yang ada di hati manusia. Sedangkan kelapa gading dipakai pada Banten Prayasita, yaitu untuk menyucikan pikiran, dipercikan pada kepala.
Demikianlah penggunaan kelapa dan cerita tentang munculnya pohon kelapa. Dan cerita akan saya akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya jika ada yang salah atau kurang berkenan dalam saat saya menceritakan. Saya mohon maaf, dan seandainya ada yang mengetahui lebih banyak tentang cerita ini, mudah-mudahan bisa memberikan masukan agar kita semua bisa semakin menambah wawasan kita. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.